Halo, apa kabar teman-teman? Salam sehat selalu. Jumpa lagi di pertemuan ketiga mata kuliah psikologi klinis gitu. Nah, kalau di pertemuan kedua yang lalu kita sudah membahas tentang paradigma psikologi klinis dari paradigma awal psikoanalisa, behavior sama apa? Psikoanalisa sama behavior sama kognitif. Nah, di pertemuan ketiga ini kita nanti akan membahas perspektif kemunculan gangguan klinis dari 3 paradigma selanjutnya, yakni humanis, transpersonal, sama psikologi positif gitu. Nah, kita langsung saja untuk ke materinya ya. Kita langsung ke pembahasannya saja. Oke, di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang kita membahas tentang paradigma utama psikologi klinis yang dari humanis, transpersonal, sama kognitif, sama positif gitu. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, aktivitas yang kita lakukan nanti forum diskusi, kemudian ada tugasnya, yakni tugasnya teman-teman mendapatkan tugas untuk melakukan analisis fenomena kasus secara mandiri, yang deadline-nya nanti tanggal 28 Februari 2021 gitu. Nah, kita ke materinya. Kalau pada pertemuan kedua lalu kita sudah membahas psikoanalisa, behavior, sama kognitif, yang mana psikoanalisa ada Freud, behavioristik ada Bandura, kemudian kognitif ada PAC. Kemudian di pertemuan ketiga ini kita akan membahas paradigma yang selanjutnya. 3 paradigma yang berikutnya, yakni yang humanis, yang tokohnya yang terkenal adalah Abraham Maslow, kemudian ada transpersonal, kemudian ada psikologi positif gitu. Nah, psikologi positif yang dipelopori oleh Martin Seligman gitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Sebentar. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang humanis. Nah, tokoh humanis yang paling terkenal dalam kajian ilmu psikologi adalah Abraham Maslow. Ini gambar fotonya. Ini dia adalah si Maslow yang terkenal dengan hierarki kebutuhannya gitu. Nah, sesuai dengan pandangan humanis, humanis itu mengatakan begini, kalau psikoanalisa mengatakan bahwa gangguan klinis muncul karena ada dosa masa lalu, ada traumatic event yang terjadi di masa lalu. Nah, berbeda dengan psikoanalisa, humanis mengatakan bahwa gangguan klinis itu bisa muncul karena apa? Karena ketidakberhasilan kita dalam mengaktualisasikan diri gitu. Karena apa? Pandangan humanis percaya bahwa setiap dari manusia, setiap individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri mereka. Nah, orang yang tidak bisa mengaktualisasikan diri itu mengalami orang-orang yang tidak bisa gangguan klinis gitu. Nah, gangguan klinis apa sih yang menyebabkan orang-orang tidak bisa mengaktualisasikan diri? Contoh mengaktualisasikan diri adalah mengetahui bahwa siapa sebenarnya dia dan dia bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki gitu. Kalau misalnya kamu sebagai mahasiswa, nah cara ketika kamu kuliah, kamu belajar, kamu mengikuti lomba, kamu mengikuti PKM, kamu mengikuti perkuliahan, kamu bertanya, itu adalah salah satu sarana kalian untuk mengaktualisasikan diri gitu. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita profesinya sebagai seniman. Nah, salah satu cara untuk mengaktualisasikan diri adalah ya berkecimpung di dunia yang dia senangi, semacam itu. Nah, gangguan klinis menurut pandangan humanis, gangguan klinis bisa muncul karena mereka tidak bisa mengaktualisasikan gitu. Nah, hal itu disebabkan karena apa? Ada 3 hal yang menyebabkan orang atau individu tidak bisa mengaktualisasikan diri. Yang pertama adalah lingkungan yang tidak ngasih kesempatan, lingkungannya yang tidak mendukung, nggak ada support sistemnya gitu. Kenapa kok bisa mengatakan semacam itu? Gini, manusia. Jadi manusia ini kan hidup tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya gitu. Nah,
bagaimana manusia hidup, bagaimana cara hidupnya manusia, itu dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia tinggal. Nah, ketika lingkungan tempat dia tinggal itu tidak memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya, otomatis mereka akan tidak berhasil mengaktualisasikan diri. Nah, otomatis ketika mereka tidak berhasil mengaktualisasikan diri karena tidak didukung oleh lingkungan, kemungkinan mereka mengalami gangguan klinis, semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan humanis percaya bahwa manusia ini memiliki hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan yang mulai dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang tingkat tinggi gitu. Mulai dari kebutuhan dasar yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis gitu. Nah, kenapa manusia tidak bisa mengaktualisasikan diri? Aktualisasi diri adalah puncak dari kebutuhan dari manusia gitu. Puncak dari kebutuhan manusia. Kalau digambarkan semacam segitiga, aktualisasi diri itu berada di puncaknya sini. Nah, gangguan klinis bisa muncul karena ketidakberhasilan mengaktualisasikan diri disebabkan karena kebutuhan di bawahnya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan bagian bawah sebelum mengaktualisasikan diri itu tidak terpenuhi, semacam itu. Itu yang kedua. Nah, penyebab yang ketiga adalah kenapa manusia tidak bisa mengaktualisasikan diri? Karena di dalam diri manusia terjadi inkongruensi. Inkongruensi ini inkongruensi ini ketidaksesuaian antara diri idealnya dengan diri realnya. Jadi antara real self sehingga contohnya begini teman-teman, kita punya ideal self. Ideal self itu adalah diri ideal yang merupakan cita-cita kita. Misalnya begini, idealnya sebagai seorang mahasiswa adalah IPK-nya 4,00. Idealnya sebagai seorang mahasiswa adalah aktif di berbagai macam UKM. Idealnya sebagai seorang mahasiswa adalah memenang gelar, keinginan dari individu. Nah, tapi real self-nya, jadi ada dua macam. Ada ideal self sama ada real self. Nah, ideal self adalah apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi idealisme. Tapi real self adalah apa yang menjadi realitanya. Realitanya, kalau misalnya idealnya mahasiswa itu IP-nya 4, nah realitanya bagaimana? Realitanya IP-nya aja 2, sekian, semacam itu. Nah, terjadi inkongruensi antara real self sama ideal self, sehingga mereka orang-orang yang tidak bisa mengaktualisasikan diri kemungkinan mereka mengalami gangguan klinis. Itu menurut pendapatnya paradigmanya humanis gitu. Nah, ini yang tadi yang saya bahas terkait dengan ketidak terpenuhinya kebutuhan gitu. Nah, menurut Maslow, manusia itu memiliki hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan, yakni aktualisasi diri, teman-teman. Ini, nah, kebutuhan paling dasar ini nanti akan kita pelajari di mata kuliah psikologi kepribadian setelah UTS. Nah, Maslow percaya bahwa asumsi dasar dari teori humanis, Maslow percaya bahwa ketika hierarki kebutuhan ini tidak terpenuhi dari urut dari bawah ke atas, maka akan muncul gangguan. Jadi kita harus melewati hierarki kebutuhan ini dengan baik gitu. Nah, hierarki kebutuhan ini adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan kebutuhan fisik, misalnya makan, minum, buang air, seks, terus apa lagi ya? Kebutuhan fisik, kebutuhan biologis lah, sifatnya kebutuhan biologis gitu. Nah, ini namanya physiological needs. Physiological needs ini terjadi akan sangat dibutuhkan, akan sangat menjadi kebutuhan utama ketika mereka berada pada masa infantil atau masa-masa masih anak kecil gitu. Salah satu contohnya adalah ketika bayi itu kan bayi menangis hanya karena dia merasa lapar dan hanya karena dia merasa ingin pipis macam itu kan. Nah, itu terjadi pada masa-masa infantil gitu. Nah, terpenuhinya kebutuhan fisiologis ini maka akan memunculkan kebutuhan di atasnya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan,
berarti pada masa-masa sekarang kebutuhan fisiologis tidak perlu dong. Oh, bukan begitu gitu. Nah, pada masa-masa sekarang saat kita sudah dewasa, kebutuhan fisiologis masih akan tetap berlanjut. Karena apa? Karena kita setiap hari juga membutuhkan nutrisi. Kita setiap hari membutuhkan kebutuhan biologis yang lain, misalnya buang air, terus habis itu seks dan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan fisik yang biologis ini sudah terpenuhi, maka akan memunculkan hierarki di atasnya. Orang yang sudah merasa kenyang, orang yang sudah merasa tidak haus, mereka akan naik ke kebutuhan atasnya. Mereka perlu rasa aman, mereka perlu rasa nyaman, mereka perlu rasa dijaga, mereka perlu rasa terhindar dari bahaya, semacam itu. Gitu. Nah, terus kira-kira fisiologi sama aman itu lebih penting mana? Gitu. Nah, kebutuhan dasar kebutuhan ya makan dulu, kalau orang lapar kan makan dulu gitu, semacam itu. Nah, maka akan muncul rasa aman. Rasa aman adalah safety, perlu rumah, maka itu orang perlu papan gitu. Nah, itu sama seperti kebutuhan pokok teman-teman, sandang, pangan, papan, maka itu orang perlu sandang gitu. Yang pertama kan yang pertama itu kan adalah pangan kan, jadi pangan itu kebutuhan fisiologis. Nah, sandang dan papan ini adalah mencerminkan kebutuhan safetyness, rasa aman gitu. Itu merupakan kebutuhan emosional. Kalau yang fisiologis ini kan merupakan kebutuhan fisik nih. Nah, rasa aman ini merupakan kebutuhan emosional karena rasa ini berkaitan dengan afeksi. Kemudian, kalau misalnya rasa aman ini sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan ketiga, yakni kebutuhan akan dicintai dan rasa memiliki. Jadi love and belonging needs gitu. Ini juga sama emotional needs yang biasanya muncul pada masa remaja. Karena ketika kita sudah makanan terpenuhi, rasa aman di rumah terpenuhi, kita akan muncul kebutuhan yang ketiga, kebutuhan yang selanjutnya. Kita perlu juga dicintai, kita perlu disayang gitu. Kita perlu disayang oleh orang-orang terdekat, kita perlu dicintai oleh orang-orang terdekat semacam itu. Nah, kalau rasa cinta itu juga sudah kita dapatkan, baik dari keluarga, dari sahabat, dari teman, dari pasangan, dari siapapun, maka akan muncul kebutuhan yang selanjutnya, yakni kebutuhan akan rasa dihargai. Ingin pendapatnya dipikirkan, ingin pendapatnya dihargai, ingin pendapatnya didengarkan, ingin aspirasinya diterima, semacam itu. Itu kebutuhan self-esteem, kebutuhan yang selanjutnya, rasa dihargai. Kebutuhan ini kan kebutuhan defisiensi, kebutuhan karena kurang, kita kurang, makanya kita perlu untuk dihargai oleh orang lain, perlu dicintai oleh orang lain, perlu mendapatkan rasa aman oleh orang lain, perlu mendapatkan makanan dari pihak luar, semacam itu. Itu adalah defisiensi needs, gitu. Nah, kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi, kebutuhan paling puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization gitu. Nah, kebutuhan puncak ini adalah kebutuhan untuk berkembang, bukan defisiensi needs lagi, bukan butuh karena kekurangan lagi, tapi ini kita butuh mengaktualisasikan diri karena apa? Karena kita butuh berkembang gitu. Karena kita butuh mengoptimalkan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Yang puncak adalah aktualisasi needs atau self-actualization gitu, semacam itu. Nah, gangguan klinis itu bisa muncul karena apa? Karena manusia itu tidak berhasil mengaktualisasikan dirinya gitu. Manusia tidak bisa berhasil berkembang mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya. Karena apa? Karena kebutuhan di bawahnya ini tidak terpenuhi. Gitu. Itu kalau menurut pandangan humanistik. Nah, ini berkaitan dengan motivasi kebutuhan gitu. Nah, ini masih terkait dengan humanistik. Nah, kebutuhan itu kan memunculkan dorongan. Dorongan ini kan mengarahkan kepada tujuan atau goals gitu. Nah, dorongan ini itu dorongan atau drive ini adalah dorongan ini adalah motivasi yang kita harus bertindak sehingga kita berusaha memenuhi kebutuhan ini gitu. Karena setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Nah, dari ketika kita memiliki kebutuhan, salah satu contohnya adalah kebutuhan fisiologis lah. Kebutuhan fisiologis kita membutuhkan makanan gitu kan. Kita needs, kebutuhan akan makanan akan memunculkan dorongan atau drive untuk mencari makanan. Itu dorongannya mencari makanan. Goalnya adalah mendapatkan makanan. Nah,
drive-nya ini itu adalah hal atau kegiatan yang kita lakukan karena keadaan atau kondisi yang disequilibrium atau keadaan yang tidak seimbang. Kita merasa tidak seimbang kan, kita merasa tidak steady gitu, kita merasa tidak homeostatis gitu. Nah, perlu adanya dorongan ini gitu. Nah, dorongan ini akan memunculkan kita bisa melakukan termotivasi untuk mencari makanan, untuk melakukan strategi semacam itu sehingga mendapatkan goals-nya atau tujuannya adalah mendapatkan makanan semacam itu. Itu adalah teori dari motivasi. Begitu. Nah, yang kedua ini masih yang ketiga tadi yang terkait dengan inkongruensi. Gangguan klinis bisa muncul karena manusia tidak berhasil mengaktualisasikan diri disebabkan karena mereka berperilaku tidak kongruen gitu. Tidak kongruen kalau ini tokohnya bukan Maslow lagi tapi ini adalah tokoh humanis yang lain yakni Carl Rogers gitu. Nah, inkongruensi terjadi apabila itu tadi ideal self itu real self itu tidak bisa memenuhi ideal self apa karena tidak ada unconditional positive regard gitu. Unconditional positive regard itu apa sih? Unconditional positive regard itu adalah penerimaan tanpa syarat baik dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain gitu. Penerimaan tanpa syaratnya bagaimana? Maksudnya begini. Orang yang sehat secara mental adalah orang yang kongruen. Orang yang kongruen adalah orang yang tidak mengalami gangguan klinis. Berarti mereka antara ideal self sama ego self atau real self-nya mereka sama dengan. Nah, berarti kalau orang yang sama dengan orang yang ideal self sama real self atau ego self-nya itu sama, mereka berarti memiliki unconditional positive regard baik dari diri sendiri maupun orang lain. Mereka memiliki penerimaan tanpa syarat baik dari dalam diri sendiri. Dianalogikan gini teman-teman. Ini adalah real self-nya kita atau ego self-nya kita. Tapi kita punya ideal ego self-nya kita adalah kita real self-nya adalah kita kucing gitu. Tapi kita punya sisi idealnya adalah kita seorang harimau. Kita adalah I am a lion, I am a tiger gitu kan. Nah, ini kenapa kok bisa ini tidak sama dengan? Ini karena apa? Karena terjadi unconditional positive regard. Karena si kucing ini tidak bisa memberikan penerimaan tanpa sehingga dia memiliki harapan untuk menjadi harimau sama kayak kita. Kita itu kentang gitu ya. Kita itu kentang, tapi si kentang yang berharap jadi Lisa Blackpink misalnya, semacam itu. Itu karena ada inkongruensi antara ideal self sama si ego self, maka akan memunculkan penyakit memunculkan gangguan klinis. Nah, jadi individu orang kongruensinya mereka mengalami gangguan klinis. Orang yang padahal aku kentang, tetapi saya tidak bisa. Aku kentang tapi aku kepingin jadi Lisa Blackpink. Aku kucing tetapi aku ingin menjadi harimau. Nah, itu kan inkongruensi. Nah, orang yang tidak bisa mengatasi inkongruensinya, mereka akan mengalami gangguan klinis. Itu menurut pendapatnya humanis. Begitu. Nah, kemudian perspektif yang selanjutnya adalah perspektif transpersonal. Nah, ini agak sedikit lebih berat. Lebih berat karena apa? Menurut transpersonal, manusia itu terbagi menjadi 8 tingkatan kesadaran, teman-teman. Manusia ini terbagi menjadi 8 tingkatan kesadaran yang berlapis-lapis gitu. Nah, tingkatan kesadaran yang pertama adalah yang paling luar. Yang paling luar ini dalam dirinya manusia adalah bentuk fisiknya manusia ini. Ini adalah tingkatan kesadaran. Kemudian yang kedua adalah emosi. Emosi adalah tingkatan yang jauh lebih dalam dari fisik. Kita ada afeksi gitu. Kemudian yang ketiga adalah intelektual atau kognitif. Yang keempat adalah integritas personal. Jadi integritas personal adalah integrasi antara fisik, emosi, dan intelektual. Kemudian yang selanjutnya adalah intuisi. Ini kita sudah bermain dengan pikiran. Kita punya intuisi, kita punya apa ya? Intuisi. Kita punya hampir mirip
firasat, intuisi, firasat gitu. Kemudian yang keenam adalah psikis spiritual. Jadi dari intuisi itu kita bisa memiliki kesadaran psikis yang itu sifatnya spiritual, yang itu hubungannya sama dengan sosok yang ada, sosok pencipta kita. Kemudian yang ketujuh adalah kita memiliki kesadaran mistis. Kemudian yang kedelapan kita memiliki integritas transpersonal. Nah, integritas transpersonal ini adalah integrasi antara integritas spiritual mistik gitu. Nah, jadi adanya spektrum ini, jadi dengan demikian spektrum atau dimensi komponen kesadaran ini tidak terbatas hanya pada aspek fisik saja. Aspek fisik kan nomor 1 sampai 4, tetapi juga sampai pada aspek psikokognitif dan psikohumanis gitu. Jadi sampai ke dalam diri dan mental manusia gitu. Jadi kesadarannya itu kayak kesadaran batin gitu loh teman-teman. Jadi nggak cuma aspek fisik, tetapi juga aspek batinnya juga. Dari transpersonal ini itu adalah keadaan kesadaran fisik, terus habis itu potensi tertinggi. Potensi tertinggi itu adalah apa yang ada di dalam diri. Jadi terkait dengan spiritualitas, transendensi, firasat, intuisi, clairvoyance, semacam itu. Nah, menurut pandangan transpersonal, gangguan klinis itu bisa muncul karena apa? Karena transpersonal ini membahasnya masalah spiritualitas, berarti gangguan klinis itu bisa muncul karena mereka lack of spirituality. Mereka kekurangan spirit. Spirit ini tidak berkaitan dengan agama tertentu ya, tapi spirit itu lebih ke semangat di dalam diri, spirit di dalam diri. Terkait dengan itu entah agamanya apapun, entah itu agamanya Katolik, entah itu agamanya Hindu, Konghucu, kepercayaan Konghucu, terus habis itu Buddha, Islam, Kristen, itu karena mereka nggak punya spirit, sehingga mereka mengalami gangguan klinis. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkatan kesadaran yang rendah. Maksudnya tingkatan kesadaran yang rendah adalah mereka masih dalam tataran fisik saja. Mereka masih dalam tataran fisik, emosi, dan intelektual saja. Mereka masih belum ke intuisi, psikis spiritual, sama mistik. Gitu. Itu adalah karena orang mengalami gangguan fisik karena mereka mengalami hambatan pada salah satu tingkatan kesadaran. Jadi mereka mengalami hambatan misalnya, misalnya gini, mereka sudah mengenal fisiknya gitu, tapi mereka sudah mengenal fisik sama emosinya, tapi mereka tidak bisa berintegrasi secara personal karena mereka masih terlalu mengikuti emosi, mereka masih terlalu itu sehingga mereka mengalami gangguan klinis. Nah, jadi ini ada beberapa metode. Jadi supaya kita bisa mengembangkan diri, dan supaya kita terhindar dari gangguan klinis itu bagaimana sih? Ini gini teman-teman, kan ada 8 tingkatan kesadaran nih. Nah, untuk mengembangkan diri secara fisik, kita bisa melakukan ini. Urayanya lahir ya, bisa berkaitan dengan lahir ya, lahirnya kita gitu kan. Nah, jadi kita bisa melakukan ini, olahraga, menari, diet, semacam itu. Untuk olah emosi, kita bisa melakukan psikoterapi, terapi musik, analisis transaksionia, terapi bermain, bioenergi, psikodrama gitu. Untuk mengembangkan mental kita bisa memaksimalkan kemampuan kognitif yang kita miliki. Kita bisa melakukan riset, kita bisa melakukan penelitian gitu. Nah, untuk melakukan integrasi personal kita bisa ESP, ini extrasensory perception, indera keenam. Ini kita bisa melakukan psikosintesis, terapi eksistensi, modifikasi perilaku, macam-macam sih. Nah, untuk mengembangkan intuisi, kita bisa melakukan self-hypnosis. Bu Robi bisa nggak sih semuanya ini? Tidak. Mimpi, saya bisa melakukan hipnosis, menghipnosis orang, menghipnosis diri untuk mengembangkan intuisi gitu, semacam itu. Nggak harus bisa semuanya, tapi paling nggak kita tahu gitu. Kemudian untuk psikis spiritual kita bisa melakukan latihan biofeedback, Scientology, psychedelics gitu, semacam itu. Gitu. Mistik kita bisa melakukan
sufistik sih, kita lebih ke sufi. Menarinya itu bukan menari ke yang fisik ya, tetapi kita menari untuk meningkatkan kesadaran mistik kita. Salah satu contohnya adalah tari sufi gitu. Kemudian untuk integrasi transpersonalnya kita bisa meditasi, pelatihan Zen, kita pakai meditasinya Buddha, meditasinya Tai Chi gitu, semacam itu teman-teman. Gitu. Itu transpersonal. Nah, perspektif yang ketiga adalah dari psikologi. Memang tokohnya yang terkenal adalah tokohnya yang terkenal adalah Martin Seligman gitu. Tapi berangkatnya adalah dari logoterapinya Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang tahanan Nazi. Jadi Viktor Frankl adalah tahanan Nazi yang dia bisa dari peristiwa hidup yang dia ditahan di camp konsentrasinya Jerman, dia bisa mengembangkan ini menjadi, dia bisa memaknai apa yang sebenarnya terjadi ketika dia ditahan gitu. Karena jadi sebenarnya gini, psikologi positif itu bisa muncul karena peristiwa-peristiwa yang nggak enak, peristiwa-peristiwa yang traumatis. Tetapi peristiwa dengan damai, dihadapi dengan mencari hikmah, dengan wishful thinking gitu. Jadi ketika si Viktor Frankl ini berada dalam tahanan camp konsentrasinya Jerman, dia bisa sebenarnya dia bisa mengembangkan dua sikap. Sikap yang pertama adalah sikap tabah, bertahan, dan resilient, saling membantu, sabar. Tapi sikap yang lainnya adalah putus asa, amarah. Kita mengembangkan sikap tabah, bertahan, kita akan menemukan makna dari penderitaan itu. Kita bisa menemukan makna kayak apa ya, blessing in disguise gitu. Jadi kita bisa menemukan hikmah dari apa yang sudah kita alami, penderitaan yang kita alami gitu, semacam itu. Jadi psikologi positif memang bisa muncul karena memang ada peristiwa yang tidak enak, peristiwa semacam itu. Nah, terus bagaimana ketika seseorang bisa menemukan makna, mereka akan bisa dikatakan sehat secara mental gitu. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak bisa menemukan makna? Mereka yang malah cenderung apatis, kehilangan semangat, itu adalah mereka yang kemungkinan mengalami gangguan klinis gitu. Nah, orang yang mereka cenderung apatis, cenderung putus asa, mereka akan mengalami kekurangan makna hidup atau noogenic neurosis. Kekurangan makna hidup ini kekurangan makna hidup atau noogenic neurosis ini adalah mereka merasa kosong. Jadi mereka hidup, memaknai secara dalam untuk apa dia hidup, untuk apa dia bernafas, untuk apa dia ada di dunia ini, semacam itu. Nah, orang-orang yang mengalami kekurangan makna hidup atau noogenic neurosis ini, mereka akan kemungkinan mengalami gangguan klinis. Itu menurut pendapatnya psikologi positif, teman-teman. Jadi, pernah nggak sih kalian, gimana sih kalau misalnya teman-teman masih bingung gini, gimana kayak gini, saya pernah mengalami noogenic neurosis ini ketika saya sedang menjalani studi S2 gitu. Pernah nggak sih kalian itu tidur, tapi terus ketika bangun, matahari terbit, bangun pada waktu pagi hari, ketika membuka mata, teman-teman terus habis itu mengatakannya begini, kok masih hidup sih? Semacam itu. Itu noogenic neurosis. Itu tanda-tanda kekosongan eksistensial. Gitu. Ketika apa? Ketika kita tidak bisa memaknai untuk apa kita bernafas. Minimal itu sih. Ketika kita tidak bisa memaknai untuk apa kita bernafas. Ketika kita tidak bisa memaknai untuk apa aku ada di dunia ini. Itu kita sudah mengalami kekosongan eksistensial atau noogenic neurosis itu. Semacam itu, teman-teman. Nah, itu materi pertemuan ketiga ini, terkait dengan mata kuliah psikologi klinis. Kita sudah membahas humanis, transpersonal, sama psikologi positif gitu. Nah, untuk tugasnya nanti akan ada di
Bella, teman-teman tolong perhatikan tugasnya di Bella. Terus saya ingin mengingatkan karena di pertemuan keempat nanti teman-teman akan belajar melakukan pertemuan 1, 2, 3 ini kan berkaitan dengan teori dan teorinya sudah habis. Nah, di pertemuan keempat nanti teman-teman harus latihan melakukan diagnosis secara multiaksial. Jadi teman-teman saya harap segera memiliki buku ini, buku PPDGJ 3, entah yang buku babonya atau buku sakunya. Minimal kalau misalnya tidak bisa punya ini, teman-teman bisa beli ini di e-commerce yang terkenal itu banyak sih. Saya kemarin habis beli dari salah satu toko buku yang ada di toko buku online dan itu ada kok gitu. Jadi segera miliki PPDGJ 3 ini untuk persiapan kita di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat besok kita akan nge-zoom dan manualnya dan kita akan latihan melakukan diagnosis multiaksial gitu. Gitu teman-teman. Itu aja dari saya di pertemuan ketiga ini. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tugas di pertemuan ketiga nanti akan ada di Bella. Rinciannya akan ada di Bella. Saya share di Bella. Itu saja. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap menetapkan protokol kesehatan. Dan sampai ketemu minggu depan. Selamat tinggal. Dadah.